semuanya. Jadi, kita bertiga akan pergi ke Museum Bank Indonesia. Setelah sampai, ternyata kita harus menunggu sampai jam 1 karena museum ini memiliki jam istirahat, yaitu pukul 12 sampai jam 1 siang untuk Selasa sampai Minggu, kecuali di hari Jumat, yaitu pukul 11.30 sampai jam 1. Museum ini juga akan tutup setiap hari Senin dan hari libur nasional. Nah, setelah masuk, kita akan membeli tiket. Untuk pelajar dan mahasiswa yang memiliki kartu pelajar atau kartu mahasiswa bisa membeli tiket di loket 2. Kita akan mengisi biodata dan langsung mendapat tiket masuk gratis. Sebelum masuk ke dalam, bagi yang membawa tas berukuran besar harus dititipkan terlebih dahulu ke tempat penitipan yang sudah disediakan. Dan untuk tas berukuran kecil akan diberi tote bag untuk membawa tas kalian. Museum BI ini pertama kali dibuka untuk umum pada 15 Desember 2006. Hampir 3 tahun kemudian, tepatnya pada 19 Juli 2009, Museum BI akhirnya diresmikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI saat itu. Jauh sebelum Gedung Bank Indonesia Kota didirikan, di tempat tersebut berdiri gereja umat Protestan. Namun pada 1628, bangunan gereja dibongkar karena digunakan sebagai tempat meriam besar ketika pasukan Sultan Agung dari Mataram Islam untuk pertama kalinya menyerang Batavia. Pada 1828, Belanda membangun gedung De Javasche Bank di tempat tersebut. Setelah Indonesia merdeka, terjadi proses nasionalisasi di bank tersebut. Seiring dengan langkah tersebut, mulai 1953, gedung itu menjadi Gedung Bank Indonesia Kota. Gedung Bank Indonesia Kota terdiri atas 4 bangunan yang saling menyambung membentuk denah segi 4 dengan halaman terbuka di bagian tengah. Arsitekturnya bergaya neoklasik yang dipadu dengan pengaruh lokal. Pengaruh lokal tampak pada ornamen sulur seperti yang terpahat pada dinding candi di Indonesia. Sejalan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta untuk menjadikan daerah Kota Tua sebagai kawasan wisata bersejarah, pihak Bank Indonesia berkeinginan untuk menyajikan pengetahuan terkait perannya dalam perjalanan sejarah bangsa. Dari situlah muncul gagasan untuk menjadikan bekas Gedung Bank Indonesia Kota sebagai Museum Bank Indonesia. Secara keseluruhan, koleksi Museum Bank Indonesia mencerminkan perjalanan panjang ekonomi Indonesia dari masa kolonial hingga era modern. Melalui mata uang, dokumen, peralatan perbankan, dan arsip sejarah, museum ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Indonesia berkembang sebagai negara dengan sistem keuangan yang semakin kuat. Dengan memahami koleksi-koleksi ini, pengunjung dapat belajar tentang bagaimana kebijakan moneter, perkembangan teknologi, dan dinamika politik yang memengaruhi ekonomi Indonesia. Museum Bank Indonesia menjadi tempat yang sangat penting untuk menyaksikan sejarah panjang perkembangan ekonomi dan perbankan di Indonesia. Museum Bank Indonesia juga menyimpan berbagai arsip dan dokumen sejarah yang penting bagi perjalanan ekonomi Indonesia. Arsip-arsip ini mencakup dokumen-dokumen pendirian Bank Indonesia, laporan keuangan dari masa ke masa, serta kebijakan moneter yang pernah diambil oleh Bank Sentral. Arsip ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana keputusan-keputusan kebijakan diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Salah satu dokumen yang menarik adalah surat-surat dan dokumen terkait pendirian De Javasche Bank yang memberikan gambaran tentang awal mula perbankan di Indonesia. Pada periode 3 yang diutamakan adalah sektor-sektor produktif agar inflasi bisa dikendalikan. BI juga bisa semakin fokus mendorong pertumbuhan bank. Dewan Moneter kembali aktif tetapi hanya sebagian badan koordinasi. Independensi Bank Indonesia memadai karena berada di luar departemen dan Gubernur BI tidak merangkap sebagai menteri. Nah, pada periode 5 ini menjelaskan krisis ekonomi 1997 sampai 1998 yang dipicu jatuhnya baht Thailand menyebabkan rupiah terpuruk.
upaya intervensi Bank Indonesia bersama otoritas moneter Singapura dan Jepang gagal menahan depresiasi rupiah. Modal asing ditarik, spekulasi marak, dan ketidakstabilan ekonomi memperburuk keadaan, terutama setelah kerusuhan Mei 1998. Nah, kebetulan saat kita mengunjungi museum ini sedang ada pameran Her Story yang membahas tentang perjuangan perempuan dalam meraih mimpinya dan bertahan dalam ketidaksetaraan. Tapi pameran ini hanya berlangsung sampai 16 Februari 2025. Nah, tumpukan emas di ruangan ini merupakan replika yang memberikan gambaran tentang cadangan devisa yang dimiliki oleh Indonesia berupa emas. Terakhir, di museum ini juga terdapat koleksi numismatik yang berisikan uang logam dan uang kertas dari zaman masa kejayaan Hindu-Buddha hingga sekarang. Dan di sini juga terdapat uang kuno dari berbagai negara. Nah, udah selesai guys. Nah, sekarang kita mau pulang.